Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini masih yang lainnya belum hadir, nggih? Oke, kita mulai saja karena sudah waktunya sudah lewat. Di sini ibu-ibu semua, nggih? Pak Eko Adi yang bapaknya, yang sebagai ini ya tim IT dari SLCC. Ibu-ibu, ini kita mohon maaf tadi saya ada agak karena di sekolah itu ada persiapan taska, jadi nggih tadi belum selesai saya cabut karena sinyal di sekolah ini agak sulit, jadi saya harus di rumah. Langsung saja dengan membaca basmalah bersama-sama kita akan mulai acara ini. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Bu Ais, monggo untuk meneruskan pembahasan yang kemarin. Untuk screen-nya belum bisa ya? Nggih, Ibu, ngapunten ini share screen-nya masih belum bisa, nggih. Nggih. Coba saya lihat yang ini saya browse dari yang di-share Bu Is di WA, nggih. Ini saya coba browse dari yang Bu Is tadi kirimkan ke WA saya sambil menunggu, nggih. Monggo Bu Is bisa dimulai untuk buka dulu atau bagaimana dengan teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi siang ini untuk melanjutkan pembahasan, Ibu. Sama seperti kemarin, kita tetap sharing, temanya tetap sharing, melanjutkan pembahasan yang belum. Kemudian ditambah untuk nomor yang kemarin bisa saya perjelas lagi, yang terakhir kemarin. Menunggu share screen. Ini saya download kok tidak bisa ya, Bu? Sebentar. Oke. Tidak bisa muncul di laptop saya ya, Bu ya? Yang apa? PowerPoint dari Bu Is itu tidak bisa itu, Bu? Dalam bentuk PDF, Ibu, yang saya kirim. Iya, enggak masuk ke sini tuh, Bu. Oh, enggak. Coba. Oke, kalau PowerPoint biasa ini banyak ada, tapi kalau yang PDF-nya kok tidak ada, nggih? Monggo langsung dibahas mawon yang itu pakai yang kemarin itu sakit mboten? Hari ini saya buatnya di PPT, Ibu, jadi tidak dalam bentuk link, bisa dikirim dalam bentuk PPT atau PDF. Sebentar, coba saya kirim yang dalam bentuk PPT, nggih, Ibu. Iya, yang PPT aja, Bu. Nggih, Bu. Bisa, nggih. Monggo bisa kalau PPT bisa langsung di share screen mungkin Bu Islah ya.
Oke Bu, cuman ini share screen-nya belum bisa masuk padahal PPT-nya juga sudah available di sini. Coba dikirim ke saya yang PPT-nya, Bu. Coba. Oke, sudah saya kirim, Ya. masih loading. Oke. Ya, kalau ini bisa, Bu. Monggo, ini sudah bisa. Kalau PowerPoint. Nah, Bapak. ini sudah alhamdulillah akhirnya bisa. Sampun Bu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'aluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa iyaidin, amin ya rabbal alamin. Kemarin kita masih membahas di soal nomor 23 nggih Bu. Di nomor 23 kemarin akan saya perjelas lagi hari ini. Jadi soal nomor 23 ini completing sentence. Nah, di nomor 23 ini kita harus melengkapi yang A. Susunan kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah why and how human and natural patterns varied. Yang berarti kenapa dan bagaimana pola manusia dan alam bervariasi. Jika dilihat di pilihannya, di pilihan kata B, di poin B atau pilihan jawaban B. Yang nomor berapa ini ya, Bu ya? Kok nggak bisa muncul? Nomor 23, Bu. Jadi di pilihan jawaban B, karena A adalah pilihan jawaban yang benar, kita langsung lanjut ke pilihan jawaban B. Why and how human varied and natural patterns. Kata kerja kalimat pasif tersebut mendahului objek. Jadi di sini katanya rancu, tidak bisa dipilih sebagai jawaban yang benar karena di sini pilihan B ini adalah kalimat pasif, tapi kata kerjanya mendahului objek. Jika kalimat pasif seharusnya objek terlebih dahulu baru kata kerja. Kemudian di poin C, pilihan jawaban C, di situ ada why and how did human and natural patterns vary. Nah, kalau untuk pilihan jawaban C, di sini kata kerja dalam bentuk present simple atau verb one pada kalimat pasif yang menerangkan kejadian di masa lampau. Sebenarnya di sini kalimat yang dibutuhkan adalah kalimat pasif, tapi kata kerjanya menggunakan verb one dan juga kalimat pada pilihan C ini harusnya menunjukkan kata kerja di masa lampau atau menggunakan verb 3 atau verb 2, tapi dia pilihannya menggunakan verb 1, jadi kita tidak bisa memilih pilihan jawaban C sebagai jawaban yang benar. Kemudian yang di D, why did human and how did, di situ ada pengulangan penggunaan did, tentunya salah dan kita tidak bisa menganggap pilihan jawaban D ini benar. Jadi karena ada double did, jadi tidak bisa dipilih sebagai jawaban yang benar. Kemudian yang di situ juga ada kata kerja verb one, tidak bisa digunakan. Patterns vary. Vary ini verb one-nya atau simple present-nya, present simple-nya dari verb one. Jadi kita tidak bisa memilih karena seharusnya yang kita pilih adalah passive voice atau kalimat pasif yang menggunakan verb 3. Kemudian di pilihan jawaban yang terakhir ada penggunaan double did juga. Why did human and how did human? Ada penggunaan double did di situ. Baik, kemudian kita lanjut di nomor 24. Di nomor 24 masih lanjut, kita completing sentence lagi. Nah, susunan kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut yaitu teknik pemetaan. Jadi ada suatu teknik pemetaan yang menggunakan sebuah sistem berbasis grid. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Karena kalau kita lihat di pilihan jawaban B, C, D, dan E itu sebenarnya susunan atau sentence arrangement-nya, susunan kalimatnya itu rancu. Seperti di pilihan jawaban B, di situ ada sistem. Teknik sistem ini sudah rancu, tidak bisa sistem ini didahulukan. Harusnya sistem ini sebagai penjelasan setelah strip. Kemudian yang C, di situ ada grid. Grid terlebih dahulu, teknik grid ini tidak ada. Jadi grid ini sebenarnya sistemnya.
Kemudian grid lagi, sudah sama penjelasannya seperti C. Kemudian kita lanjut yang E, sistem sebagai teknik juga tidak bisa. Jadi yang paling benar adalah A, mapping based grid system. Oke, kemudian kita lanjut di nomor 25. Di sini ada tetap ya masih sama completing sentence. Kalimat tersebut menyatakan future possible. Ini yang kemarin masih hutang saya untuk menjelaskan future possible. Jadi dari suatu kejadian di masa lampau dengan di wacana ini sendiri menjelaskan dengan pengetahuan geografi, masyarakat menemukan cara dan pemahaman baru untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh alam. Dan dengan hal tersebut, peradaban manusia ini berarti future, dikembangkan di seluruh penjuru dunia. Ketika itu dikembangkannya, ketika masa lampau itu. Jadi kejadian akan dikembangkan di seluruh penjuru dunia ini terjadi di masa lampau tapi menggunakan future. Jadi future possible. Nah, dengan case ini, this case, jadi karena ada kasus seperti ini, maka pilihan jawaban yang paling benar adalah A, will have flourished. Kenapa pilihan jawaban yang lain tidak cocok sebagai jawaban yang paling tepat? Itu karena B, kata kerja dalam bentuk verb ing, ini menunjukkan progresif. Progresif sendiri dia menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi dan masih akan terjadi untuk beberapa saat lagi. Jadi penggunaan verb ing di sini tidak tepat untuk menjawab jawaban nomor 25. Kemudian kita lanjut di nomor pilihan jawaban C, have been flourishing, tetap ada verb ing yang menunjukkan progresif, sama seperti pilihan jawaban B, menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung dan akan berlangsung beberapa saat lagi. Jadi itu tidak menunjukkan simple past atau kejadian di masa lampau. Kemudian had flourished, tidak ada keterangan future possible, tidak ada will. Kemudian flourished juga sama, tidak ada future possibility-nya. Tidak ada penggunaan will atau would. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu will have flourished atau A. Kemudian kita lanjut di nomor 26. Masih completing sentence. Nah, pada poin tersebut menjelaskan bagaimana keempat poin itu, aerial photography, satellite technology, computerized system, and sophisticated software, mereka secara inovatif menyoroti ilmu geografi dan membuat kajiannya lebih detail dan mendalam. Nah, karena menyoroti secara inovatif, berarti jawaban yang paling tepat adalah D, innovatively highlighted. Ini juga sebenarnya kalau kita telah kembali di wacananya, penggunaan pilihan jawaban A, B, C, dan E itu secara susunan kata atau penyampaian maksud dari wacana tersebut tidak akan tersampaikan. Contohnya penggunaan aggressively refute, secara agresif ditinjau, ini juga kurang cocok dengan kalimat selanjutnya, the definition of geography and made the study of geography more comprehensive and detailed. Jadi yang lebih cocok di sini dan lebih pas adalah innovatively highlighted, disoroti secara inovatif. Jadi di-highlight kembali. Apa itu definisi geografi dan made the study of geography more comprehensive, lebih komprehensif, lengkap dan mendetail. Begitu untuk completing sentence. Sampai sini ada pertanyaan, Ibu? Karena di sini semuanya ladies, Ibu, semua bapaknya masih semuanya ladies dan semua jadi presenter, jadi bisa langsung bertanya kepada Bu Is bila ada yang tidak jelas, ada yang ditanyakan atau mungkin mau menyanggah yang betul yang mana, monggo ibu-ibu, Bu Afi, Bu Dian, Bu Ika, Bu Prasasi. Kelihatannya sampun nggih. Langsung terus nggih. Nggih, monggo Bu Ais. Nggih, kemudian kita lanjut ke nomor 27. Di nomor 27 kembali kita completing sentence lagi. Nah, di completing sentence yang ini ada beberapa keyword, ada kata kunci.
yang sudah saya highlight menggunakan warna merah. Jadi pada poin yang perlu kita lengkapi ini menjelaskan adanya kemungkinan beberapa orang untuk mengalami gejala jangka panjang, meskipun banyak juga beberapa yang memiliki respons secara langsung terhadap traumatic event. Nah, di sini while many people ini kan menjelaskan kalau banyak orang will have short term response, akan memiliki respons secara langsung to life threatening event atau traumatic eventnya sendiri. Nah, some berarti kan ada beberapa orang yang kebalikannya nggak memiliki short term response. Berarti itu kita bisa menggunakan kebalikan dari short term response, yaitu long term symptom atau gejala jangka panjang. Jadi tidak secara instan. Kalau kita memilih pilihan lain seperti health markers, ini jelas jauh dari yang dimaksudkan. Kemudian ada ongoing reaction, ini sama seperti short term response, jadi malah sinonim. Jadi kalau kita pilih C itu sama seperti short term response. Sedangkan yang kita inginkan di sini adalah kebalikannya. Di sini juga ada keyword atau kata kunci lain menggunakan pause. Pause berarti tidak secara langsung. Jadi mungkin beberapa saat, bisa beberapa minggu, beberapa hari, atau beberapa bulan. Jadi yang kita maksud di sini, jawaban yang paling benar adalah long term symptom. Untuk jawaban lain seperti intensive response, respon intensif, efek instan, ini juga kurang cocok jika kembali ke wacana tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kemudian kita lanjut dulu ke nomor 28. Oke, di sini kita belajar tentang adverb. Jadi ada beberapa pilihan dari A sampai E ini menggunakan kata yang sama, likely, more, significantly. Jadi kata kuncinya itu adalah likely, more, significantly, cuman diganti-ganti di setiap pilihan jawaban. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Di sini ada beberapa poin yang saya cantumkan dan ada dua yang saya highlight dengan menggunakan warna merah. Penempatan adverb di tengah kalimat, karena ini awal kalimatnya adalah women are. Jadi adverb di tengah kalimat itu yang pertama adalah setelah to be. Jadi setelah to be are ini harusnya adverb. Kemudian setelah modal auxiliary, di sini di kalimat ini tidak ada modal auxiliary, jadi tidak saya highlight menggunakan warna merah. Kemudian ada setelah have atau has. Nah, have atau has pun tidak ada di wacana atau di kalimat ini. Jadi tidak saya highlight menggunakan warna merah. Nah, ini ada sebelum kata kerja. Jadi di kalimat itu ada to experience yang saya highlight juga menggunakan warna merah di sebelah kiri. Ini adalah verb. Jadi sebelum kata kerja ini bisa menggunakan adverb. Jadi adverb penempatannya adalah setelah to be, kemudian sebelum experience. Karena ada 3 kata yang kita pilih, berarti more-nya ini kan bukan adverb, jadi more yang di tengah. Pilihannya adalah B dan A dan B. Cuman karena sebenarnya yang signifikan ini adalah poin perkataannya, jadi pilihannya adalah, pilihan jawaban yang paling benar adalah B. Ya, berarti ini salah ya, Mbak. Jadi kalau yang ya ini berarti yang betul optionnya salah, cuma jawabannya yang betul itu gitu ya, significantly, more likely ya. Jadi isinya B. Ya. Terus ya. Oke. Nah, karena significantly ini adverb dan likely adverb, dia harus berada setelah to be dan sebelum verb atau kata kerja. More-nya di tengah. Nah, karena poinnya di sini adalah mengungkapkan kata signifikan, wanita adalah yang lebih signifikan mengalami PTSD, jadi signifikan di awal. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 28 adalah B. Mohon maaf, ini nomor A-nya salah, jadi yang benar adalah B, seperti dijelaskan Bu Nurul. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Lanjut ya, Bapak Ibu. Oke. Ya.
Oke, kemudian di nomor 29 masih completing sentence. Di sini penggunaan modal auxiliary. Untuk informasi, jadi modal auxiliary ini sebenarnya verb, cuman dia bukan main verb yang seperti kita tahu seperti membaca, menulis, berjalan, bahagia. Nah, modal auxiliary ini verb pembantu. Jadi seperti have, can, will, must. Nah, ini semua adalah modal auxiliary. Di sini sudah saya tuliskan beberapa fungsi dari modal auxiliary. Ada should sebagai advice atau saran. Kemudian can untuk menunjukkan ability, kemampuan, possibility, kemungkinan, permission, izin. Dan selanjutnya ada will sebagai prediction, prediksi, promise atau janji. Kemudian ada must sebagai obligation, kewajiban, prohibition, larangan dalam bentuk negatif. Strong certainty, kemungkinan yang sangat kuat. Kemudian ada would sebagai polite request, permintaan yang sopan, inquiry, and preference. Nah, PTSD, kita kembali ke kalimatnya ya, wacananya. Di situ ada PTSD, something at any age. PTSD dapat mampu menyerang setiap usia. Nah, di sini berarti menunjukkan membutuhkan satu kata yang menunjukkan ability. Karena ability adalah punya can, jadi jawaban yang pertama adalah B. Occur. Dapat menyerang usia berapapun, begitu. Saya rasa di nomor 29 ini sudah jelas ya, karena sudah ada keterangan juga penggunaan should, will, must, dan lain-lain. Jadi kita langsung lanjut ke nomor 30. Nomor 29 sudah? Sudah. Kita lanjut ya. Oke, Bu. Kita lanjut di nomor 30, masih completing sentence. Nah, di sini ada keywordnya yang sudah saya highlight menggunakan warna merah di wacananya, di teksnya. Di situ ada kata after. Kemarin kita sempat mengenal in yang masuk di klasifikasi kata preposition sama seperti in, after juga seperti itu. Jadi after ini merupakan klasifikasi kata preposition. Jadi karena dia preposition, peraturannya atau rules-nya masih sama, yaitu tidak bisa diikuti verb. Jika ingin menggunakan verb, maka harus dalam bentuk verb ing atau gerund. Jadi karena ada after preposition, jadi setelahnya harus verb ing jika menggunakan kata kerja. Pilihan yang paling tepat langsung kita pilih experiencing. Jadi pilihan yang paling tepat adalah A langsung. Kenapa? Kita tidak bisa memilih B karena B juga verb. Terus C, D, E semuanya verb. Dan bukan verb ing. Jadi semi-semi gampang soal ini sebenarnya. Karena preposition. Berarti setelah preposition langsung choose verb bentuk ing. Ya, ini dalam bentuk, ini gerund ya. Jadi ini kelihatannya kalau nomor 30 ini bisa kalau itu bisa, ini clue-nya ada preposition, setelahnya kata kerja bentuk ing gitu, nggih. Gitu ya Bu Isya, nggih Ibu yang lain. Nurul, oke. Ya, Jadi kita langsung lanjut ke nomor 31. Di nomor 31, kemarin sempat kita bahas juga ini. Jadi di solutionnya saya langsung pakai nomor 3, soalnya kemarin ada 3 poin. Yang pertama kita lihat sebelahnya kanan kirinya kalimat tersebut apakah bisa nyambung. Kemudian yang kedua subjeknya kita lihat, dan yang ketiga adalah kata penghubung atau konjugasi. Nah, di soal nomor 30 kali ini kita lihat di konjugasinya. Di sini sudah saya highlight menggunakan warna merah, juga ada highlight warna kuning. However, ada however. Suaranya Bu Is. Halo. Ya, bisa Bu. Sudah dengar suaranya Bu. Saya cek sinyal tadi ya.
Gitu, baik. Jadi kemarin sudah sempat kita ulas ya bagaimana caranya inserting atau memasukkan kalimat ke wacana, ke suatu wacana. Jadi ada 3 poin. Yang pertama kita lihat kanan kiri sebelahnya, sebelum dan sesudah kalimat apakah bisa kita masukkan. Kemudian yang kedua kita perlu lihat adalah subjeknya, apakah subjeknya sama. Kemudian yang ketiga adalah penghubung atau konjugasi. Jadi di sini di solution saya tulis menggunakan poin nomor 3 karena di soal nomor 31 ini lebih ke konjugasinya. Di soalnya saya highlight menggunakan warna merah dan kuning. However, PSD are manageable. Jadi dapat diatur, masih bisa diatasi. Nah, di situ ada clue-nya yang di wacananya. Di situ ada kata cured dan cannot. Cannot be cured, tidak bisa diobati. Ini adalah satu pernyataan. Nah, kemudian ada however, berarti kan ditentang. Karena however memang menyatakan, memang sebagai konjugasi ya, yang menyatakan pertentangan, jadi ini sangat cocok dimasukkan di kalimat setelah PTSD can't be cured. Ya. Gitu. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah C untuk nomor 31. Kemudian kita lanjut di nomor 32. The phrase most common ways, jadi ini similar meaning atau closest meaning, arti kata yang paling dekat atau sama. Makna kata yang sama dengan most common ways sendiri adalah general used method. Most common ways itu sendiri artinya cara yang dilakukan secara umum. Dan general used method adalah metode yang digunakan secara general. Kalau kita lihat pada opsi jawaban yang lain seperti direct approaches, pendekatan secara langsung, kemudian collective measure, catch, usually taken, ini sebenarnya juga hampir mirip, cuman karena ini di salah satu jurnal ilmiah, bahasa seperti ini pasti tidak digunakan. Patch, usually taken, lebih mungkin lebih masuk jawabannya kalau D, generally used method. Kemudian yang E, direction often followed, ini juga jarang digunakan dalam istilah ilmiah. Arah yang sering diikuti ini jarang digunakan dalam istilah ilmiah. Jadi untuk soal nomor 32, jawaban yang paling tepat adalah D, generally used method. Kemudian kita lanjut di nomor selanjutnya, 33. Oke, ini penentuan kira-kira di mana sih wacana seperti ini akan kita dengarkan atau kita baca. Wacana tersebut merupakan artikel ilmiah dalam bidang arkeologi atau social science, dalam bidang arkeologi yang masuk di klasifikasi social science. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan seperti nomor 33 ini, perlu kita simpulkan terlebih dahulu penggunaan pandangan paling umum. Jadi jangan sampai kita terlalu spesifik karena ini adalah peletakan wacana atau teks di mana kira-kira kita bisa membaca atau mendengar wacana tersebut. Perlu juga kita perhatikan topik dari wacana sehingga membantu untuk menentukan penempatan ranah perilisan atau kira-kira di mana sih wacana ini akan kita temukan, begitu. Karena pilihan A seperti tourism brosur ini sangat jauh dari arkeologi atau social science, tentu bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, science magazine, ini jawaban yang benar, jadi kita pilih B. Untuk opsi lain seperti C, an advertorial atau sebuah advertorial, ini majalah yang berbentuk advertisement atau iklan yang menjelaskan satu produk dan lain-lain. Kemudian ada manuskrip, ancient manuskrip atau manuskrip kuno, geologi jurnal, jangan sampai terkecoh. Kadang kita mungkin untuk kebanyakan orang akan bingung apakah ini geologi ya, sedangkan kita sendiri kadang masih bingung apa itu geologi. Jadi kadang pilihan jawaban seperti ini mengecoh karena geologi sendiri sains batu terlalu spesifik dan kalau kita pilih efeknya akan salah
karena terlalu spesifik, jadi nggak masuk di situ. Mungkin hal yang sama Earth dan ini membicarakan batu, tapi itu sudah jauh berbeda. Jadi untuk amannya kita simpulkan menggunakan pandangan yang paling umum, yaitu Science Magazine, majalah ilmiah. Kemudian kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, the author purpose, tujuan penulis dalam penulisan wacana. Nah, pada wacana ini tujuan penulis tertuang secara jelas pada ide pokok paragraf pertama yang sudah saya highlight di situ menggunakan warna merah pada paragraf pertama juga. Nah, maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah A, telling, menjelaskan atau menceritakan why stone tools are used to define human. Oke, kemudian kita lanjut di nomor selanjutnya. Di nomor 35 ini menentukan kalimat yang tidak cocok atau tidak padu dari wacana. Pilihan jawaban semua Ini terputus Bu Is. Bu Nurul, apakah suara saya jelas? Sudah jelas sekarang. Ibu semua, Bapak? Bapak Ibu, Nah, sudah jelas di sini ada ya nomor 35. Terus Bu Is. Oke. Kemudian di nomor 35 ini kita mencari kalimat yang tidak sesuai dengan wacana yang disebutkan. Nah, pada pilihan jawaban semua disebutkan kecuali poin B. Di sini sudah saya highlight menggunakan warna yang sama, sudah saya soroti dengan warna yang sama. Jadi di wacana kemudian di pilihan jawaban karena A, C, D, dan E sudah terdapat pada wacana, jadi jawaban B belum terdapat di wacana, maka yang bisa kita pilih sebagai jawaban yang paling benar adalah jawaban atau opsi B. This technique only created made of obsidian stone flakes. Kalau yang A, it was traditionally considered an invention about 300,000 years ago, itu terdapat di paragraf terakhir ya. Saya juga sudah highlight menggunakan warna ungu, kemudian pilihan C juga sudah saya highlight. Di sini ada di dua kalimat pada dua paragraf yang berbeda, yaitu akhir kalimat di paragraf 2 dan awal kalimat di paragraf 3. Kemudian yang it removes stone flakes from a prepared core itu juga sudah terdapat di paragraf ketiga, dan yang terakhir an evidence of this technique was recently. Di situ ada kata recently. Recent juga terdapat di paragraf ketiga yang sudah saya highlight menggunakan warna yang sama. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 35 adalah B. This technique only created tools made of obsidian stone flakes, karena ini tidak terdapat di wacana. Kemudian kita lanjut di nomor 36. According to the passage, why can archaeologists confirm the use of tools made of materials before stone tools? Nah, pertanyaan kenapa mereka tidak dapat mengkonfirmasi penggunaan material lain seperti penggunaan tulang atau bahan organik lain sebelum ditemukannya teknik stone tool ini dijelaskan pada kalimat akhir di paragraf pertama yang sudah saya highlight menggunakan warna merah. Di situ ada there are many have been tool made of bones or other organic materials before the appearance of stone tool. Unfortunately, sayangnya no evidence, tidak ada bukti that survives in the archaeological record. Tidak ada yang survive di bidang arkeologi, di record, track recordnya bidang arkeologi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D.
karena yang lainnya tidak disebutkan dan ini secara jelas disebutkan di akhir kalimat di paragraf 1. Begitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 36. 37 atau 36, Bu? 37, Bu. Oke, 37. Karena ini sudah wacana baru, jadi sampai nomor 36 apakah ada pertanyaan, Gi, Bapak, Ibu? Monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau kita lanjut? Pertanyaannya di-keep dulu, Bu. Lanjut, Bu Is. Oke. Baik, kita lanjut di nomor 37. Di sini ada volatile chemicals in paragraph 1 most likely means. Nah, makna kata yang sama dengan volatile chemicals adalah chemicals that create unique scents. Bila diartikan secara tekstual, kata volatile chemical sendiri itu berarti bahan kimia yang mudah menguap. Nah, pilihan jawaban yang memiliki makna kontekstual, maksudnya di sini, kontekstual ini kita perlu melihat wacananya kembali. Di situ sudah saya highlight menggunakan warna kuning, ada kata chemical language, terus ada smell. Nah, kenapa kita perlu melihat secara kontekstual? Karena arti kata volatile chemical sendiri, bahan kimia yang mudah menguap ini akan susah difahami jika kita menggunakan arti itu ketika membaca wacana. Jadi kalau kita pilih yang lain seperti opsi A, B, C, dan D itu juga terlalu jauh dari volatile chemicals dan clue yang sudah saya highlight menggunakan warna kuning. Jadi volatile chemicals, closest meaning-nya adalah chemicals that create unique scents atau bahan kimia yang menciptakan bau unik. Sebenarnya ini lumayan membutuhkan teknik untuk memahami wacananya tersebut sendiri. Cuman kalau kita sudah terbiasa untuk mendapatkan keyword, akan lebih mudah gitu. Jadi kita lanjut ke nomor 38. Di nomor 38 ini inserting sentence lagi, memasukkan kalimat ke dalam wacana. Di situ ada Coyle and his colleagues wants to follow up by looking at more cats. Nah, di sini saya langsung masukkan poin kedua karena seperti yang kita sudah bahas kemarin dan tadi juga, di situ ada 3 poin. Yang pertama itu kita lihat sebelum dan sesudahnya, dan yang kedua ini kita lihat subjeknya. Di sini Coyle and his colleagues berarti kan mereka menggunakan they. Berarti kita yang paling cocok untuk dimasukkan adalah opsi nomor A atau 5. Di sini sudah saya highlight di wacananya menggunakan warna merah they di paragraf terakhir they wonder. Jadi Coyle dan rekan kerjanya ini bisa dimasukkan sebelum ini. Jadi karena Coyle dan rekan kerjanya itu lebih dari 1, maka subjek selanjutnya pasti menggunakan they. Jika kita lihat ke opsi jawaban lain seperti opsi jawaban B berarti 2. Di sini ada the researchers. The researcher tentunya dengan Coyle dan kawan kerjanya itu tidak cocok. Kemudian ada yang A di sini, yang pertama cats. Ketika kita pertama membahas tentang Coyle dan rekan kerjanya, kemudian kita membahas cats, tentunya tidak cocok juga. Kemudian ada yang opsi 3 ini ada this lab focus, jadi itu juga kurang pas, tidak pas. Setelah kita membahas Coyle dan rekan kerjanya, kemudian kita membahas tentang this lab juga tidak cocok. Jadi bisa dilihat atau kuncinya kita lihat dari subjeknya. Seperti itu. Nah, ini seperti yang terjadi pada nomor 38 ini. Jadi jawaban yang paling tepat dilihat dari segi subjeknya adalah pilihan A atau kalimat terakhir. Nomor 5. Baik, kita lanjut dulu ke nomor 39. Di nomor 39, ini completing sentence. Nah, di completing sentence ini sudah ada keywordnya sebenarnya. Di situ ada kata by. Nah, kata by
yang saya highlight menggunakan warna merah pada wacana, pada poin tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat pasif atau passive voice. Nah, kemudian ada clue lagi yang saya highlight menggunakan warna ungu. Nah, di situ kata recent terbaru menunjukkan keterangan waktu atau time order present, masa sekarang. Nah, sehingga yang dibutuhkan untuk melengkapi kalimat tersebut adalah kalimat pasif dalam bentuk present. Rumusnya adalah objek, kemudian ditambah to be, verb 3, dan subjek. Subjeknya ini biasanya yang ditambahin by. Nah, kemudian wacananya saya move, saya pindahkan ke solution. Di situ ada this smell, ini sebagai objek. Kemudian ada something yang perlu kita isi, dan ada by looking at domestic cats, ini subjeknya. Jadi yang kita butuhkan atau yang perlu kita cari adalah to be dengan verb 3, yang mana jawaban yang paling tepat adalah is treated. Di sini juga perlu diperhatikan ya, jika nanti maksud saya yang perlu diperhatikan adalah gini Bu, objeknya ini kan the smell, berarti dia ini untuk satu orang, jadi kita menggunakan is. Jika kita di situ menemukannya untuk 2 atau 3 orang atau barang, seumpama students yang menggunakan s, atau dalam bentuk jamak berarti kita menggunakan are. Penggunaan to be untuk passive voice juga perlu dipertimbangkan ketika menjawab. Oke, kemudian kita lanjut di nomor 40. Kata yang dibutuhkan untuk melengkapi kalimat tersebut adalah dalam bentuk lampau. Sudah saya highlight verb atau kata kerja lainnya yang dalam bentuk lampau. Jadi ini sangat mudah, seperti kemarin kita tinggal lihat di kalimatnya itu verbnya menggunakan verb berapa. Nah, di sini sudah saya highlight menggunakan warna merah, ada extracted, kemudian showed, kemudian ada was, berarti kita bisa menggunakan bentuk verb yang sama, yaitu obtained. Jadi jawaban untuk nomor 40 ini sendiri adalah they obtained. Hal ini untuk menyampaikan maksud bahwa penelitian ini dari segi penulisan untuk menyampaikan bahwa penelitian telah dilaksanakan dan data yang disampaikan penulis adalah valid. Nah, selain itu untuk mempermudah penyelesaian soal time order dapat dilihat dengan penggunaan kata kerja lain dalam satu kalimat tersebut. Ini keyword tadi. Kemudian kita lanjut di nomor 41. Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah yang memiliki makna yang dapat menjadi penanda kesehatan dan penyakit. Sehingga susunan yang paling tepat adalah that can be markers of health and disease. Nah, kalau option A sendiri, karena setelah jika kita kembali ke wacana, di situ ada organic compounds, kemudian something C dalam kurung C, kemudian ada koma. Nah, that ini tidak bisa diletakkan di akhir kalimat yang mana setelahnya ada koma. Kemudian yang B juga sama, of juga tidak bisa di akhir kalimat. Kemudian yang nomor C, that sama seperti A, that tidak bisa diletakkan di akhir kalimat, apalagi setelahnya ada koma atau titik. Akan gantung soalnya nanti kalau seperti itu. Kemudian yang A, opsi A, antara health and disease perlu menggunakan kata hubung atau konjugasi dan and. Suaranya putus-putus, Bu Is. Halo. Halo, Bu Is. Bapak Ibu yang lain, ini suaranya Bu Is putus-putus ya atau jelas ya, Bu, Bapak Ibu? Putus, Bu Nurul. Oh, nggih, Bu Is, suaranya putus-putus, Bu Is. Mungkin sinyalnya nggih, Bu Is.
Halo Bu Is. Masih online Bu Is, masih masuk di room sini, tapi mungkin sinyalnya yang itu. Halo Bu Is. Sebentar. Halo Bu Is. Halo Bu Is. Halo Bu Is. Kita tunggu saluran dari Bu Is ya Bapak Ibu. Halo. Ada masalah ini Bu Is. Oh, Bu Is keluar dari, Mbak masuk lagi ya Pak Ibu nanti. Bentar, kita tunggu sebentar nggih. Kita masuk ke nomor 42 tadi nggih sambil kita memahami teks pada nomor 42. Dua lima, 26, 42. Saya hubungi dulu Bu Is, mungkin baru ada masalah teknisnya. Sabar ya Pak Ibu, kita coba 42, kita lihat. Menurut Bapak Ibu soalnya bagaimana ini ya Pak Ibu? Halo. 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 Nah ini Gimana, ini Bu Is. Nah ini Bu Is kembali lagi. Monggo Bu Is. Kenapa Bu Is? Oke, Bu, masalah jaringan. Oke, ayo Dari kita kemarin langsung kali. ya, Oke, Bu, langsung ke kita lanjut. nomor 42 ya. Oke, di nomor 42 ini masih completing sentence, Oke, Bu. Nah, di situ paragraf tersebut sesuai dengan argumen yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, sehingga sebenarnya dia ini membutuhkan satu konjugasi yang mendukung dan menekankan kebenaran argumen yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Jadi, konjugasi yang paling tepat digunakan adalah therefore. Di selanjutnya, di bawahnya itu juga sudah saya cantumkan penggunaan kegunaan konjugasi seperti nevertheless itu menunjukkan atau menyatakan sesuatu yang berlawanan. Ya. Kemudian ada all in all, di situ konjugasi untuk menyatakan keseluruhan atau kesimpulan dari satu kalimat atau paragraf. Kemudian
ada therefore, yang ini seharusnya kita pilih atau kita gunakan sebagai pilihan jawaban yang benar, karena therefore sendiri penggunaannya itu untuk menyatakan hal yang sama dan juga mendukung atau menekankan kebenaran dari argumen paragraf sebelumnya. Kemudian ini berlawanan atau bertentangan, kemudian ada because of it, ini menyatakan alasan atau sebab akibat. Jadi jawaban yang benar kita menggunakan therefore sebagai konjugasi untuk karena paragraf yang dinyatakan setelah therefore ini mendukung atau masih sealur dengan paragraf sebelumnya, jadi therefore ini sangat cocok digunakan sebelum paragraf this collaborative itu. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 43 ya, Bu. Ya. Kemudian di nomor 43 ini closest meaning. Jadi di sini ada kalimat ini menjelaskan bahwa polusi udara. Jadi kalimat yang sudah digarisbawahi pada wacana ini menjelaskan bahwa polusi udara itu disebabkan oleh partikel dan gas berbahaya yang dilepaskan ke udara. Maka arti kata atau yang memiliki makna sama dengan kalimat tersebut adalah pilihan jawaban B. Air pollution is harmful because of the particulates and gases. Di sini ditekankan adalah the harmful of particulate and gases. Kemudian kita lanjut di nomor berikutnya. The topic. Penentuan topik pada wacana. Nah, topik yang diusung oleh penulis pada wacana tersebut adalah bagaimana dampak polusi udara terhadap kalangan bawah. Penulis ingin menyoroti bagaimana mereka sangat rentan terhadap masalah polusi udara. Sebenarnya yang kalangan bawah ini benar-benar dibebankan atau sangat rapuh, defenseless, dan tidak terlindungi dari masalah polusi udara. Jadi jawaban yang paling tepat sesuai yang saya highlight pada wacana, di situ ada kalimat terakhir pada paragraf pertama sebagai topik, the poor tend to be priced out of the live suburbs where there are lower highways and air quality is better. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, helping the poor improve air quality. Jadi topik atau yang ingin hal yang ingin disampaikan, diusung oleh penulis adalah helping the poor improve air quality. Kemudian kita lanjut ke kalimat pertanyaan selanjutnya di nomor 45. Kita penentuan judul. Jadi penentuan judul merupakan ringkasan dari ide pokok. Jadi judul itu sendiri merupakan ringkasan dari ide pokok dan kesimpulan dari suatu wacana. Maka judul yang paling tepat untuk wacana tersebut adalah Why Air Pollution Hurt the Poorest Most. Di situ sudah saya highlight menggunakan warna merah untuk ide pokok di paragraf terakhir, di kalimat terakhir paragraf pertama, kemudian di kalimat terakhir pada paragraf terakhir adalah kesimpulan. Jadi kombinasi dari ide pokok dan kesimpulan dapat membantu kita untuk merumuskan judul yang tepat untuk suatu wacana. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya di nomor 46. Ini closest meaning, sinonim atau same meaning, makna yang sama. Makna kata quality di sini adalah condition. Nah, bila diartikan kata quality sendiri berarti kualitas. Lumayan jauh dari kata condition, tapi jika kita sambungkan atau kita hubungkan dengan kata air atau udara, kualitas udara, maka kondisi udara ini adalah closest meaning atau makna yang lebih dekat dari kata quality sendiri. Jadi jawaban yang paling dekat adalah condition, begitu. Kemudian kita lanjut di nomor 47. Kata occur
pada kalimat ini memiliki makna yang paling dekat dengan kata happen. Nah, occur dan happen sendiri memiliki arti yang sama, yaitu terjadi. Jika kita lihat pada opsi jawaban lain seperti commence, itu artinya muncul atau appear. Kemudian ada evolve atau berevolusi. Kemudian ada experience atau pengalaman atau mengalami. Kata kerjanya, kemudian ada develop atau mengembangkan, ini sangat jauh ya. Jadi yang paling dekat itu happen. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 47 berarti B, gitu Bapak Ibu. Gitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 48, ada kata cramped. Masih closest meaning, arti kata yang paling dekat atau sama. Jadi makna yang sama dengan cramped sendiri ini sendiri adalah restricted. Bila diartikan kata cramped ini berarti sempit. Nah, pilihan jawaban yang memiliki makna yang paling sama dengan kata tersebut adalah restricted atau terbatas. The poorest, kembali ke wacana, the poorest live in cramped informal settlements. Jadi tinggal di tempat yang sempit, perumahan yang sempit. Nah, itu lebih cocok menggunakan restricted. Sebenarnya ada juga kata constraint ini dibatasi. Jadi sebenarnya udah berbeda dari susunan bahasanya. Dibatasi dan terbatas ini masih jauh. Jadi yang paling tepat untuk dipilih sebagai jawaban nomor 48 adalah C, restricted. Kemudian kita lanjut di nomor 49. 49 ini sebenarnya pertanyaannya adalah settlements. Mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini sebenarnya pertanyaannya adalah settlements, tapi di nomor 49 ini masih cramped tadi yang soal nomor 48. Jadi soalnya sebenarnya settlements. Nah, settlement sendiri ini memiliki arti atau makna permukiman. Jadi pilihan jawaban yang paling dekat atau pilihan kata yang sama atau bisa disebut sinonim dengan kata settlements adalah housing atau perumahan. Di situ ada beberapa pilihan jawaban seperti pavement, ini jauh karena pavement sendiri artinya trotoar, tempat kita jalan. Kemudian ada communities, komunitas, kemudian ada habitat atau habitat, terus ada camping, tempat berkemah atau perkemahan. Jadi sangat jauh. Yang paling dekat sendiri adalah housing. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 49 ini A. Kita lanjut ke nomor terakhir, kemudian kita buka sesi tanya jawab nih Bapak Ibu. Jadi kita bahas dulu ini. Di nomor terakhir ada kata vulnerable. Ini sendiri artinya rentan. Jadi the most vulnerable suffer the most. Vulnerable ini artinya rentan. Arti kata yang paling dekat atau sama dengan vulnerable ini adalah defenseless atau tak berdaya. Sebenarnya di situ ada abandoned di pilihan jawaban, kemudian yang artinya ditinggalkan, kemudian ada fragile atau rapuh. Fragile itu sendiri rapuh, kemudian ada helpless tidak berdaya atau defenseless. Nah, kenapa kita lebih memilih defenseless? Ini dari pemilihan struktur bahasa akan lebih karena tone atau wacana ini dalam bentuk ilmiah, jadi kita menggunakan kata defenseless yang tak berdaya. Gitu. Sudah selesai sampai nomor 50. Mohon maaf tadi ada gangguan sinyal nggih Bu, Bapak semuanya mohon maaf. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nggih Bu Nurul. Iya. Ya kan Pak Ibu. Monggo tadi ada Bapak karena Bapaknya sudah mungkin ada kepentingan. Monggo Ibu-ibu kalau ada pertanyaan sampaikan kepada Bu Is. Di dalam soal 1 sampai 50 banyak sekali kosakata yang baru, insya Allah nanti bermanfaat. Okay? Kalau dalam bahasa Inggris, semakin banyak kita berlatih,
insya Allah semakin banyak kosakata yang akan kita dapatkan. Monggo, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Boten wonten? Kalau boten wonten, Bu Is, monggo bisa disimpulkan. Untuk kesimpulannya sendiri, karena bahasa Inggris ini akan banyak sekali soal dalam bentuk wacana, juga persamaan kata. Mungkin yang lebih ditekankan itu scanning untuk soal dalam bentuk wacana, kemudian pemilihan kata, pendekatan tekstual dan kontekstual untuk pemberian jawaban dari closest meaning atau sinonim. Jadi ketika kita melihat pertama perlu kita lihat itu adalah makna tekstual dan kontekstual dari satu pemilihan kata. Kemudian yang kedua kita lihat juga tone atau jenis wacananya, apakah dia santai atau formal. Kemudian kita sesuaikan dengan pilihan kata yang ada. Mungkin dua itu untuk pemilihan atau closest meaning karena akan banyak. Kemudian untuk verb, jangan lupa subject verb agreement atau penggabungan yang cocok. Ketika ada jamak berarti kita menggunakan to be are. Kemudian jika dalam bentuk singular berarti kita menggunakan is atau am sesuai dengan subjeknya. Kemudian verb, dalam verb jika kita membahas verb, jika kita dalam bentuk present, kata ganti orang ketiga berarti kita menggunakan verb one plus s. Kemudian gerund jangan dilupakan juga, mungkin itu Bu. Ya, passive voice, concord gitu ya, ya itu banyak sekali ya. Itu ya Bu Is, ya. Mungkin Bu Is mau menutup sebelum nanti ke saya lagi. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat nih Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sebenarnya saya juga merasa malu karena gangguan jaringan. Kemudian Bapak Ibu juga alhamdulillah sudah menunggu. Terima kasih. Kemudian untuk apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat juga. Terima kasih atas waktunya. Kemudian mari kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nabihi wa ma qara'na fihi wa ma sami'na fihi wadudhu ilaina inda hajatina wa la tunsinanhu amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ais atas penjelasannya dan waktunya selama 2 hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu calon peserta P3K Kabupaten Rembang. Dengan kerjasama antara tim SLCC dan Bimbingan Belajar Erlangga, semoga kedepannya semakin lebih baik. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Ais tadi dapat disimpulkan bahwa literasi itu yang penting buat Bapak Ibu. Literasi untuk guru bahasa Inggris kita. Ya, banyak-banyak berlatih. Memang ini juga saya juga merasakan sendiri sebelum mengikuti tes CPNS dulu tahun 2003 itu saya menjadi translator juga Bu Ais, translator freelance dengan teman PMI di Jakarta. Itu banyak kosakata akhirnya sangat membantu pada waktu tes CPNS. Jadi monggo ya Bapak Ibu yang ada di sini semangat untuk tetap berlatih, banyak browsing soal. Dan nanti setelah ini masih untuk soalnya nanti monggo Bapak Ibu pelajari yang kosakata nanti kita coba lagi, kita lihat setelah dilakukan pembahasan pendampingan apakah Bapak Ibu semoga ada peningkatan untuk nilainya ya. Tidak hanya nilainya jadi bagus tapi ada peningkatan semangat untuk belajarnya. Itu Bapak Ibu dari kami atas nama tim SLCC dan Bimbingan Belajar Erlangga kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang hadir dengan setia berpartisipasi dalam kegiatan simulasi pendampingan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga semua khususnya guru bahasa Inggris yang mengikuti simulasi pendampingan bisa diterima dalam tes P3K tahun 2021. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.